Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah senantiasa menganugerahkan kita semua kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan segala bentuk ibadah dengan penuh keringanan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja terkait tentang masalah haid. Kita akan mengulas tentang masalah haid. Haid itu sebetulnya sebelum disyariatkannya tentang masalah penjelasan haid, itu bermula dari salah seorang sahabat yaitu Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr ketika melihat, menilik dan memperhatikan kondisi masyarakat Yahudi pada saat itu yang kalau boleh dikatakan mengucilkan perempuan dikala perempuan tadi dalam keadaan haid dalam semua aktivitas. Kondisi ini kemudian akhirnya ditanyakan oleh sahabat Abbad tadi kepada Rasul. Rasul sempat terdiam. Kemudian datanglah ayat Al-Quran, turunlah ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil haid, qul huwa adzan fa'taziluhun nisa. Kata-kata fa'tazilu bukan berarti seperti kondisi umat Yahudi zaman dahulu. Yaitu dengan mengucilkan sama sekali sampai makan dan seterusnya juga tidak boleh bareng, tidak. Tidak seperti itu. Tapi bandingannya fa'tazilu itu dengan wala taqrabuha itu. Bandingannya itu dengan wala taqrabuha. Lafaz i'tizal itu bandingannya dengan wala taqrabuha. Sehingga yang dimaksud adalah jangan menjima, itu aja. Pengertian tentang masalah haid. Haid yang istilah pada zaman sekarang namanya itu bisa dikatakan menstruasi. Itu minimal dialami oleh perempuan yang berumur 9 tahun kurang 16 atau umur 8 tahun 11 bulan 14 itu baru dikatakan haid. Kalau sudah melewati umur 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari, maka jika mengeluarkan darah dikatakan haid. Artinya kalau ada perempuan umur 7 tahun mengeluarkan darah bukan haid, karena belum waktunya haid. Belum waktunya haid. Sekarang kembali ke lanjutnya kita ke belajar hukum haid. Hukum haid itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu untuk perempuan yang sudah balik, Seperti kalian, seperti ya mereka-mereka yang sudah berumur, yang sudah di atas umur barangkali 9 tahun ke atas, maka mempelajari haid itu hukumnya. Jadi nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh, dioprak-oprak, ayo ngaji. Dengkak dulu, lawis. Mestinya yang digedak-gedak sayanya, bukan yang mau dibelajarinya yang digedak-gedak. Karena fardu ain hukumnya penting sekali. Perempuan harus tahu tentang masalah haid.
terkait dengan Rasul ketika Mi'raj mengetahui bahwa banyak sekali perempuan yang masuk neraka karena masalah terkait masalah haid. Jadi jangan sampai entah yang lain mungkin. Tapi kalau masalah haid jangan sampai dikesampingkan. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, mengingat permasalahan haid, nifas dan istihadah tidak bersentuhan dengan laki-laki, maka untuk mempelajarinya adalah fardu kifayah. Walaupun demikian, tidak ada salahnya dan bisa jadi amat sangat penting untuk laki-laki untuk mempelajari tentang masalah haid, walaupun tidak mengalami. Kenapa? Sebab kalau bahasa buntutnya ting-bating, apa ting-bating itu? Kalau sampai ternyata kalian mendapat pasangan hidup ternyata nggak ngerti masalah itu, maka kewajiban suami memberikan keterangan kepada istri tentang masalah haid. Maka fardu kifayah itu. Jadi akan terbentur dengan suami ketika istri yang hukumnya fardu ain nggak ngerti. Oleh karenanya laki-laki juga sangat dianjurkan. Terkait masalah balik, karena ini terkait masalah haid itu termasuk bagian dari tanda-tanda baliknya seorang perempuan. Maka juga kita membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik genap berusia umur 15 tahun Hijriah. Hitungannya maka Hijriah 15 tahun untuk laki-laki atau perempuan. 15 tahun. Ini berdasarkan tentang masalah kisah yang terjadi pada sahabat Umar dan ketika ditegur oleh Rasulullah. Yang kedua adalah keluarnya sperma atau mimpi keluarnya sperma pada anak yang umur 9 tahun. Baik laki-laki atau perempuan. Sekarang kalau umurnya 9 tahun lebih, maka ya sudah dihukumi dewasa dan mau balik. Mendekati umur 15 tahun. Kalaupun ternyata sampai umur 15 tahun tidak mengalami mimpi keluar mani, maka sudah dihukumi balik. Walaupun tidak mimpi. Jadi 15 tahun itu adalah batasan seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, dihukumi balik. Maka jauh muda baik tes nikolang. Anggus lana dawang, anggus arum, balik. Yang ketiga adalah haid. Haid itu adalah ciri-ciri baliknya seorang perempuan. Jadi kalau sudah ngalamin haid berarti sudah balik. Berarti udah puasa. Lalu ngelakoni dosa ya berarti. Lalu ngelakoni langgar syariat berarti dosa. Bukan dosa engkau diganden ning pangeran, dipentung ning pangeran dan seterusnya, disiksa. Ini sudah berlaku. Karena sudah taklif nanti. Sudah terkena taklif. Artinya seperti itu. Batasnya kalau batas minimal umumnya perempuan ngalami haid itu umur 12 sampai 14 tahun. Itu umum. Artinya umum itu bisa jadi umur 9 tahun, bisa jadi 10, bisa jadi umur 13, 15, bisa jadi. Ketentuan darah. Nah, sekarang untuk ketentuan darah seperti kemarin kan. Bahwa syarat darah dikatakan haid. Secara umum itu menginjak umur 9 tahun. Itu sehingga dihukumi haid. Harus umurnya 9. Kalau kurang dari 9 tahun, maka belum dikatakan haid. Enggak dikatakan haid darahnya. Yang kedua syaratnya apa? Keluarnya selama 24 jam. Keluarnya selama 24 jam. Artinya, dihitung dari mulai pertama keluar sampai terhenti. Ada enggak 24 jam? Kalau kurang dari 24 jam, itu bukan dikatakan haid. Nanti darah nih, pas. Nanti keterangannya.
Terus yang selanjutnya ketiga, tidak lebih dari 15 hari. Artinya semenjak pertama keluar darah itu dihitung hari ke-15-nya tanggal berapa. Nah, contoh ini. Ini kan ada contoh. Tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20. Seumpama ini bikin praktisnya aja saya hitung tanggal 1 ini bikin praktisnya, tapi nggak harus jadi patokan. Ada perempuan keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 20, nembus nggak berhenti. Lah, ini namanya keluarnya melebihi 15 hari namanya. Maka nanti tentang hukum haidnya beda. Atau begini. Atau seperti ini. Tanggal 1 keluar 5 jam. Tanggal 5 keluar 5 jam. Terus tanggal 20 5 jam lagi. Ini bukan haid. Ini bukan haid, ini bukan haid, ini bukan haid. Atau beda lagi sekarang. Seumpama. Ini 20 jam. Ini 10 jam. Sudah sesuai dengan syaratnya haid itu? Sudah. Nah, tanggal 20 keluar lagi 5 jam. Nah, ini haid. Kenapa? Sejak hari pertama keluar, ya kan? Hari pertama keluar, dihitungnya ini 5 hari ke-15 tanggal 15, hari ke-15. Nah, ini ada sesuai dengan syarat yaitu 24 jam. Ini lebih dari 24 jam, maka dikatakan haid. Lah, sekarang yang tanggal 25 jam haid bukan. Ini istihadah, darah kotor. Kenapa? Sebab terhitung dari hari pertama dia keluarnya lebih dari hari ke-15. Itu begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah apa keluarnya pada tanggal atau hari yang tidak memungkinkan dikatakan udah. Ketika tanggal 1 keluar, maka kita lihat hari ke-15 tanggal berapa? Tanggal 5. Maka kalau keluar darah, udah ulangi. Ketika tanggal 1 keluar, maka hari ke-15-nya tanggal 15. Berhubung hari 15 tanggal 15, maka hari ke-16 ke atas itu adalah tanggal yang tidak memungkinkan dikatakan haid. Kenapa? Karena hitungnya ini. Udah hitungnya nih 15 hari ini udah. Dihitung dari seumpama ada lagi contoh. Tanggal 10, ini bulan apa ya? Mei. Tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 3. Berapa hari itu berarti? Semua 20 hari, ya kan? 20 hari. Sekarang kalau keluar darahnya tanggal 10, berarti hari ke-15 itu tanggal berapa? Tanggal ini adalah hari ke-15. Jadi patokan dulu. Yang penting keluarnya darah aja dulu. Keluarnya darah tanggal 10. Set. Maka hari ke-15-nya dihitung. Nah, jatuh di sini. Ya inilah nanti jadi patokan. Kalau keluarnya di atas tanggal 25, nah berarti nanti dihukumi bukan. Itu gitu. Udah, paham?
Itu seperti itu. Ketentuan darah haid. Udah. Syarat-syaratnya udah tadi. Nah sekarang, makanya kemarin saya bilang, ini ada yang harus diperhatikan. 11, 12, 13, ini tanggal 10 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dah. Kenapa? Itu tanggal 10 supaya gampang, supaya gak bingung maksudnya. Sebetulnya yang paling gampang ini, cuma biar jangan ada prasangka ngitungnya tanggal 1 aja bikin ribut. Nah, sekarang dari mulai tanggal 10 seumpama. Nah, sekarang kalau ada perempuan keluar darah. Awas nih. Ingat. Ada kaidah yang bunyinya begini. Al-ada tasbutu bil marroh. Al-adatu tasbutu bil marroh. Kebiasaan itu dihitung ketika sudah ngalami sekali. Kebiasaan dihitung ketika sudah ngalami sekali. Artinya, digawe gampang begini. Dalam bab haid, perempuan yang dihukumi senior itu ketika sudah ngalami sekali haid. Jadi ada yang senior, ada yang junior. Yang junior yang belum mengalami haid. Berarti yang senior yang sudah sekali ngalami haid gitu. Makanya dikatakan al-ada tasbutu bil marroh. Sekarang ada perempuan biasa haidnya 7 hari. Ya kan? 7 hari sumpah. Ada perempuan yang biasa haidnya 7 hari. Perhatikan. Ada perempuan yang biasa haidnya 7 hari. Dari mulai tanggal 10 seumpama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini nih. Ya. Tanggal 10 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sampai tanggal 14 berhenti. Padahal biasa haid berapa hari? 5 hari. Tapi baru 5 hari berhenti. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini? Nah, ya tidak. Ada istilah kemarin kan, kaul sah, ada kaul lakti, ada kaul lakti. Atau ada pendapatnya Imam Nawawi, ada Imam Rafi. Ini sama, bilang saja. Tapi ada resiko. Sama tapi ada risiko. Karena sama-sama kuat ini dua pendapat tadi. Ini juga sama-sama kuat. Kalau Sahbi, ini Imam Ghazali pelopornya. Kalau Lakti, Imam Ar-Royani. Sama-sama hebat. Bukan terus sembarangan. Dah. Sekarang kalau ada perempuan yang biasanya haid 7 hari, tiba-tiba haidnya 5 hari berhenti. Lah, kalau kata ulama yang termasuk kaul Sahbi itu mengatakan dia harus nunggu sampai hari ke-7. Karena diikutkan dengan kebiasaan. Sudah? Paham?
Lah sekarang 5, 6, 7 ini hari ke-7 kan sini. Ini hari ke-7 ini. Ini adalah hari ke-7. Ya. Sekarang kalau ternyata ditunggu sampai lewat hari ke-7, kok ternyata nggak keluar. Ditunggu sampai lebih dari hari ke-7 nggak keluar. Bagaimana? Ngodo 2 dosa beli-beli. Kodo yang tidak dosa ini. Dah. Sekarang kalau ternyata. Ya tidak. Kalau ternyata. Benar. Hari ke. Ininya keluar lagi. Hari ke apa? Tanggal 16, tanggal 17. Keluar lagi 2 hari seumpama. Keluar lagi. Ya tidak. Maka berarti sudah nggak masalah. Ya tidak. Tidak masalah. Nggak masalah. Berarti sholat yang tadi gimana? Kodok nggak usah. Nggak perlu dikok. Karena udah keluar ternyata khed. Kalau kata ini kan, kata ulama ini kan, kaul sahbi itu adalah kaul yang mengatakan antara hari yang 2 khed itu dihukumi khed. Dah. Paham nggak? Kan dimetu iki khed ya, khed. Sumpama ini khed lagi. Ya kan? Lah, ini kan hari kosong nggak keluar darah ini. Ya. Walaupun nggak keluar darah dihukumi khed. Berarti lo sholat bisa sholat. Puasa bisa puasa. Kan gitu. Ya tidak. Lah sekarang ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Ini salah satunya. Kalau masalah puasa untuk kaul sahbi, maka nanti wajib qadha puasa. Kenapa qadha? Sebabnya bisa. Haid. Kayak dihukumi haid bisa. Dah. Qadhanya berapa hari? Ya 7 hari. Ya tidak. Udah. Yang sekarang kaul lakti. Kalau kaul lakti itu begini. Mereka berpendapat bahwa antara hari 2 hari yang mengapit. Apa tuh? Bukan ngapit, diapit ya. Hari yang diapit oleh haid itu dihukumi suci. Jadi bagaimana? Jadi begini. Ini kan haid. Dia berhenti nih. Mulai tanggal 10 berhenti. Sama sama tadi. Kalau sahbi. Ternyata tanggal 14 berhenti. Berhenti. Tanggal 14 berhenti. Lah terus kalau berhenti bagaimana? Kalau kata kau lakti setelah berhenti ya. Kalau memang dihukumi haid. Setelah berhenti bagaimana? Mandi. Setelah berhenti mandi. Setelah mandi melakukan aktivitas biasa. Sholat, puasa, dan seterusnya. Ternyata 16, 17 keluar lagi. Ya wis. Wis sembahyang. Sah nggak sholat? Sah. Wajib qadha enggak? Tidak wajib kok. Berarti qadhanya berapa hari? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang sahbi kan 8 hari qadhanya. Kalau contoh ini 8 hari. Kalau ini berarti 7 hari. Ini aja yang keluar aja. Ngerti enggak? Udah, ulangi lagi. Ada perempuan biasa haid 7 hari. Tiba-tiba baru 5 hari berhenti. Baru 5 hari berhenti. Apa tindakannya untuk perempuan ini? Menurut kaul sahbi, tindakan perempuan tadi adalah diam. Artinya seperti orang haid. Karena dihukumi haid.
Kaul Syafi'i itu kaul yang mengatakan bahwa jarak hari yang diapit 2 haid itu dihukumi haid. Nunggu sampai 2 hari jadi 4, 5, 6, 7 sampai sini. Ya kan begitu. Tiba-tiba tanggal ini keluar. Nah, 16, 17, 18, 19. Tuh 2, 3, 4. Ininya 5, 9. Berarti hari yang keluar darah berapa hari? 9. Oh, ternyata keluar lagi malam 4 hari. Maka bagaimana? Maka yang tadi ini ya wis dihukumi haid. Beli usaha sembahyang, beli usaha qadha dan seterusnya. Terkait masalah puasa, dia wajib ngodok Tidak hanya ini yang keluar. Ini yang tidak keluar pun wajib puasanya. Sebabnya apa? Sebab kata ulama Syafi'i, hari yang tidak keluarnya pun dihukumi begitu. Berarti. Nah, sekarang kaul lakti, yaitu antara hari yang diapit oleh haid itu dihukumi suci. Seperti tadi ini. Kebiasaannya 7 hari, tiba-tiba baru 5 hari berhenti. Tindakannya bagaimana? Kalau kata kaul lakti, maka setelah berhenti itu mandi, kemudian sholat, kemudian puasa. Tiba-tiba tanggal 16 keluar lagi, ya sudah. Berarti yang mulai tanggal 16-nya sampai seterusnya haid lagi. Sholat yang tadinya sah nggak? Sah. Wajib qadha nggak? Tidak wajib kok. Mana yang tidak wajib qadha? Yang ini. Yang tanggal 15 ini tidak wajib qadha. Berarti yang wajib qadha itu adalah 16, 17, 18, 19, 10 sampai 4. Tuh gitu. Ngerti gak? Paham? Paham? Ngerti boleh? Rasi, tengah cengkir baik. Kira kang alami kita kampu yang. Sekarang permasalahan begini. Ini harus yang banyak keliru ini. Banyak keliru terjadi pada perempuan. Biasa, sekarang berapa? 8 ya. Besok tanggal 9. Biasanya haid tanggal 9. Biasanya nih. Kalau nggak malam pagi, kalau nggak pagi siang. Ya tidak. Tiba-tiba jam 9 pagi jebrol metu haid. Kan gitu. Puasa sah nggak? Puasanya sah nggak? Puasanya tidak sah. Puasanya tidak, walaupun tadi malam sudah nih, puasanya tidak, tapi wajib imsak. Imsak berarti kentong-kentong. Oh, imsak. Bukan, imsak itu dia puasanya tidak, tapi dia menghormati karena sudah nih, untuk seperti orang tua nahan sampai nahan. Jadi aja, alhamdulillah, boleh mangan saya enak bisa ngarang, nggak bisa. Begitu kan? Ya, begitu dok. Alhamdulillah, lagi lapar begini makan. Ntar dulu, bisa sembarangan kayaknya. Jangan. Kenapa? Karena kita menghormati tindakan kita ketika malam sudah niat maka itu. Ya, gak usah lah. Yang wajib imsak. Ya perkara. Iya, benar. Iya, benar. Lah, cuma sekarang tindakannya bagaimana lah, saya sih udah nggak tahu. Ya udah, perkaranya nggak tahu, nggak masalah. Ketika sudah tahu, ya jangan. Kan gitu. Tindakannya begitu. Iya, bukan lebih baik, harus jangan batalin udah.
Wajib imsak, dibilang wajib. Wajib imsak. Sudah? Sudah paham semua sini? Ya, sekarang selanjutnya. Ini kita ngulas yang tadi udah terangin. Ada lagi ini yang yang juga saya kemarin lupa itu ini. Tanggal 1 keluar. Tanggal 1 keluar selama 20 jam. Dari jam 1 keluar malam. Berarti berhentinya jam berapa kalau 20 jam? Jam 1 malam berarti jam 8 pagi. Jam 8 malam. Udah. Dari jam 8 malam berarti ya. Dari jam 1 pagi keluar. Berhenti jam 8 jam 8 malam. Udah. Paham? Ketika berhenti ini tindakannya bagaimana? Maka kita lihat, kita hitung. Semenjak awal keluar tadi malam sampai sekarang berhenti berapa jam? Ada 20 jam. Kita lihat syarat yang ini. Umurnya berapa? Wow, umurnya bulukan tua. Keluarnya, wow, baru tanggal 1. Ini kan tidak lebih dari 15. Memungkinkan, dikatakan, itu memungkinkan banget, memang baru keluar. Lah, sekarang ada nggak 24 jam? Wah, tidak ada. Karena tidak ada, maka tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka setelah berhenti, seperti orang kencing, cebok, sholat. Seperti tadi itu. Ya? Nah, sekarang tanggal 5 keluar lagi. Ini lagi enak-enak sampai tanggal 4. Sembayang apa? Tanggal 5 keluar lagi 10 jam. Nah, digabung. Berhubung ini hari ke-15 tanggal 15. Dan ini tanggal 5. Maka masih di bawah 15 hari. Berarti masih satu hukum ini. Kita hitung. Kita gabung. Berapa jam kalau digabung? 30? Sesuai nggak dengan aturan ini? Karena sudah sesuai dengan aturan hukum haid, syarat-syarat hukum haid, maka ketika berhenti, ya dia bukan cebok tapi mandi. Karena dia hukumi haid. Ini harus diperhatikan. Jadi beda tindakannya. Ya, no ya. Tindakannya beda. Ketika berhenti dilihat, makanya harus ada buku catatan tentang keluarnya darah, jam keluarnya darah, kebiasaan hari ketika keluar darah itu harus. Sebab kalau tidak ada itu repot nanti, susah nanti kalau tidak ada itu. Sebab ada hukum-hukum tertentu yang bikin ruwet. Ada yang muqtada, orang yang biasa. Mumayyizah, bisa membedakan antara darah kuat dan tidaknya. Kemudian mutahayyir tapi bingung. Mana hukumnya kok? Ini bab istihadah ada deh. Nanti ada sendiri bab istihadah. Itu ruwet. Maka supaya enak, supaya hukum itu praktis, supaya hukum itu jelas, supaya cerdas, maka harus punya buku khusus tentang waktu pertama keluar darah. Di bulan Mei, seumpama. Itu harus ada catatannya. Bulan Mei pertama keluar jam sekian. Tanggal sekian. Tanggal 1. Seumpama. Tanggal 1 keluar sekian jam. Terus. Bulan Mei. April, Mei, Juni. Dihitung lagi. Nah, gitu. Pertama kali haid 5 hari. Seumpama 5 hari. Nah, bisakah ini 5 hari ini dijadikan adat bagi Bisa. Sebab al-adat tasbutu bil. Kebiasaan itu dihukum ketika sudah mengalami 1 kali haid. Maka sudah dihukumi kebiasaan, sudah dihukumi adat. Udah paham ya? Itu awas. Makanya untuk perempuan-perempuan yang punya anak, kok hati-hati.
Ibunya hati-hati, gue bakal ngolah head. Harus diperhatikan gerak-geriknya dan seterusnya diperhatikan. Oh, non. Metue. Ya ketika Mbak Iya pertama kali head aja begitu. Nggak bakalan. Perempuan yang larinya. Makanya ibunya harus paham. Tidak mungkin ketika perempuan sehebat apapun suaminya, bapaknya. Tidak mungkin anak perempuan ketika pertama kali head ngadunya ke bapak, nggak mungkin. Kecil kemungkinan, kecil ya, bukan nggak mungkin, kecil kemungkinan. Karena pasti ngadunya ke mamanya atau ibunya. Pasti itu. No, nggak bakalan ke bapak. Panom tuh gede ya. Mesti ning ibu ngomongnya. Ibu akan termaning. Lah, priben tolik ya. Makanya harus paham. Sebagai ibunya harus tahu ini kondisi ini. Dah ya. Nah, itu tentang masalah yang berhubungan dengan head. Ya tidak, tentang masalah kemudian antara perbedaan kaul sahbi, kaul lakti, kemudian didukung juga kaul sahbinya itu Imam Rafi'i, kaul laktinya Imam Nawawi dalam kitab kitabnya juga ada kitabnya. Lah kemudian kebiasaan itu bisa dianggap biasa seorang perempuan ketika sudah dihukumi, sudah mengalami kebiasaan, atau dihukumi biasa seorang perempuan ketika sudah pertama kali mengalami haid. Kaidahnya itu al-adah tasbutu bil marru. Kemudian syarat perempuan darahnya dihukumi haid itu sudah ada 4 syarat. Secara umum. Kalau secara khusus yaitu untuk orang senior. Untuk orang senior syaratnya ada 3. Yaitu 24 jam, tidak lebih 15 hari, dan seterusnya. Nah sekarang jarak antara haid pertama dengan haid kedua itu berapa hari? Itu 15 hari. Sama aja. Jarak antara haid pertama dan haid yang selanjutnya adalah 15 hari. Ya kan? Ini 29, ini 30. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. 7, 8, 9 tuh. Sudah. Ada seorang perempuan ya tidak mengeluarkan darah 5 hari dari tanggal 4 sumpama 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Berarti hari ke-15-nya tanggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10 ini. Hari ke-15. Hari ke-15-nya ada tanggal 8. Hitung. Hari ke-15 itu berapa? 18. Udah. Nah, kalau ternyata nggak keluar lagi sampai tanggal 18, tidak keluar lagi ini. Tidak keluar lagi. Maka berarti haidnya berapa hari? 5 hari. Sudah? Ya tidak? 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ngambil aja keder lah, ulangi bewis. Biar jangan keder. 1 sampai tanggal 5. Biar praktis gampang. Hari ke-15-nya tanggal 15.
Kemudian head lagi, keluar lagi tanggal ini. Ya kan? Head. Ini head. Kenapa ini dikatakan head? Sebab keluarnya di bawah tanggal 15. Udah. Sampai sini dihitung hari ke-15 tanggal berapa? Kesana. Ini hari ke-15. Ya enggak? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini tanggal 29. Tanggal 29 adalah hari ke-15. Kalau tanggal 30 keluar lagi, ada 24 jam. Head bukan, itu head. Head kedua. Di bulan Mei. Kenapa? Sebab jarak antara ini dengan ini yang terakhir itu ada 15 hari. Udah, Bang? Itu yang harus dipahami. Jadi, anak hitung-hitungan, ada hitung-hitungan di situ. Yang harus diperhatikan ada hitung-hitungan. Lah, kita kembali ke masalah tadi hadis Nabi yang pernah Mi'raj. Kemudian menemui di neraka itu banyak penghuni neraka masalah karena perempuan masuk neraka karena masalah haid. Kenapa? Ya karena itu. Waktunya nggak sholat, kok malah sholat. Waktunya harus sholat, kok nggak sholat. Nah ini kan jadi dosa, besar dosanya. Dosanya besar. Ya tidak. Pertama, dia dialihkan dosa itu kepada dirinya karena kesembronoannya. Kedua, ke suaminya. Karena sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami. Kenapa nggak tanya? Suami nggak paham. Tanya ya. Kalau nggak paham, nanya kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ngerti. Kalau emang kamu nggak tahu. Kenapa nggak tanya? Kenapa sok tahu? Udah. Jadi kesimpulannya tidak semua kita akhiri ya. Ini untuk pertemuan yang pertama kita akhiri. Kita buat kesimpulan, saudara-saudara sekalian, janganlah punya anggapan yang banyak di kalangan masyarakat dianggap keliru, yaitu ketika keluar darah kemudian dihukum haid, itu keliru. Tidak setiap darah keluar dihukum haid, tidak, salah. Darah itu dihukum haid kalau sesuai dengan 4 syarat tadi. Kalau tidak sesuai, maka bukan haid. Sehingga kelirulah kalau mengatakan setiap keluar darah dihukumi haid. Itu keliru. Maka waspadalah, lebih lebih bijaklah dalam menyikapi. Kalau memang nggak tahu, jangan sok tahu. Ayat Quran udah jelas, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke yang ngerti kalau nggak tahu. Jangan sok tahu. Kenapa? Eman-eman, sayang-sayang ibadah puasanya, sayang-sayang ibadah sholatnya, deres Qur'annya. Kalau itu semua sia-sia karena kita nggak sholat, dihukumi nggak Kenapa dihukumi nggak sholat? Karena nggak sah sholatnya, maka dihukumi nggak sholat. Kenapa nggak sah sholatnya? Karena dia sholat padahal dihukumi haid. Dia harus sholat, tapi nggak sholat, kayak gitu akhirnya. Kerancuan ini, kekacauan ini karena kesoktahuan kita, sehingga harapannya kesoktahuan ini hilang setelah kita mau bertanya dan mau belajar untuk mendalami tentang masalah haid ini. Itu saja. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.